Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vifan Riazi Nasrin. Saya mahasiswa aktif semester 5 dari program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman pada video saya sebelumnya, yaitu sengketa ekonomi syariah dan penyelesaiannya. Baiklah, yang pertama yaitu pertanyaan dari Faridawati Alulu. Bagaimanakah penyelesaian sengketa ekonomi syariah bila yang berperkara adalah non-muslim? Jawabannya, sejak awal perbankan syariah di Indonesia menganut sistem yang terbuka dan inklusif. Dalam arti, siapa saja dapat terlibat dalam industri keuangan syariah secara umum, atau khususnya perbankan syariah. Sehingga, perlakuan yang sama diberikan kepada semua nasabah, tidak ada pembedaan atas dasar agama yang dianutnya, dan pembedaan lainnya. Oleh karenanya, akad-akad yang digunakan pada perbankan syariah adalah akad yang secara umum diterapkan kepada seluruh nasabah termasuk nasabah non-muslim. Meski demikian, ada beberapa hal yang membedakan antara nasabah non-muslim dengan nasabah muslim, seperti tata cara pelaksanaan dari akad dan pembiayaan. Namun prosedur yang dilaksanakan tetap menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan. Misalnya pengucapan salam, basmalah, dan ikrar akad yang boleh jadi melibatkan hal-hal yang sifatnya agamawi. Namun secara umum, tidak ada pembedaan dalam hal sebuah akad. Sebab, akad syariah adalah akad yang memang dirancang untuk dapat dilakukan oleh siapapun, sebagaimana asal-muasal akad tersebut merupakan akad yang hidup dalam masyarakat, sehingga siapa saja melakukannya. Siapapun tanpa memandang latar belakang agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus diterima dalam pengadilan agama. Ini disebutkan dalam konsep penundukan diri seseorang dalam sistem hukum tertentu, sebagaimana diterangkan dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Yang kedua, yaitu pertanyaan dari Fili Andini Bawo. Jelaskan proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non-litigasi. Jawabannya, yang pertama, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui alternatif penyelesaian sengketa atau APS, atau dikenal juga dengan alternatif dispute resolution atau ADR. Cara ini semakin banyak diminati karena banyak memiliki keunggulan. Yang kedua, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga arbitrase. Dalam konsepsi Islam disebut dengan tahkim. Secara terminologi dapat berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu, kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit. Oleh pemerintah Indonesia secara umum telah dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dengan demikian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, model penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah dilembagakan dalam sistem hukum Indonesia. Dan yang ketiga, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga konsumen. Berbeda dengan alternatif penyelesaian sengketa atau APS dan arbitrase. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga konsumen diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pertanyaan ketiga yaitu dari Dwi Ayu Astuti. Kenapa banyak masyarakat yang memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan? Jawabannya, ada banyak pilihan metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah
persengketaan. Salah satunya, metode yang sering dipilih oleh para pihak yang bersengketa ialah melalui jalur di luar peradilan atau biasa disebut dengan arbitrase. Arbitrase sering dipilih karena dianggap memiliki banyak kelebihan dibandingkan metode lainnya, termasuk metode penyelesaian sengketa di pengadilan. Kelebihan-kelebihannya yaitu antara lain, yang pertama, efisien waktu. Waktu yang digunakan lebih efisien dan fleksibel. Para pihak memilih arbiter dan kemudian proses persidangan akan dipimpin oleh arbiter, di mana dalam hal ini, arbiter dapat bebas menentukan agenda persidangan dengan menyesuaikan waktu para pihak yang berperkara. Sedangkan apabila sengketa diselesaikan melalui pengadilan, suatu permasalahan baru bisa diselesaikan jika pihak pengadilan telah memproses kasus tersebut, sehingga penyelesaian kasus tersebut akan memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi jika salah satu pihak tidak puas kemudian mengajukan banding atau kasasi. Yang kedua, hemat biaya. Biaya dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih murah karena waktu yang digunakan lebih singkat dan prosesnya hanya di lembaga arbitrase itu saja. Sedangkan dalam proses litigasi harus melewati proses yang cukup panjang. Biaya tersebut akan terus bertambah sehingga biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian masalah secara litigasi akan lebih banyak di mana dalam proses arbitrase umumnya tidak menggunakan tempat dan tahapan yang panjang. Yang ketiga, bersifat rahasia. Jika dalam metode litigasi penyelesaian sengketa dilakukan secara terbuka, arbitrase diselenggarakan secara tertutup. Arbitrase hanya dihadiri oleh para pihak yang berperkara saja. Selain itu, dalam proses arbitrase tidak ada aturan mengenai barang bukti. Apabila ada, barang bukti hanya dikendalikan oleh arbiter, sehingga para pihak merasa lebih aman dan nyaman. Yang keempat, putusan bersifat mengikat dan final. Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum tetap, bersifat final dan mengikat para pihak, yang artinya setelah sengketa diputus, maka tidak dapat diajukan banding, kasasi maupun peninjauan kembali, sehingga penyelesaian sengketanya lebih cepat dibandingkan dengan litigasi yang dalam proses pengadilannya dapat mengajukan banding dan kasasi. Yang kelima, keahlian dan kepekaan para arbiter. Para pihak yang berperkara dapat memilih arbiter sesuai dengan keahlian arbiter dan sengketa yang akan dihadapi. Karena pada dasarnya, seorang arbiter tidak selalu berlatar belakang hukum, sehingga para perkara dapat menyesuaikan dengan kebutuhannya. Dan yang keenam, penggunaan dan peran pengacara. Dalam proses arbitrase, pihak-pihak yang berselisih diperbolehkan menggunakan pengacara. Namun, peran pengacara dalam proses ini sangat terbatas, karena semua keputusannya ada pada arbiter. Sementara itu, peran pengacara dalam proses litigasi amat luas, mulai dari pengumpulan bukti hingga menunjukkan hasil riset dan kasus mereka ke jenjang kejajaran hakim di pengadilan untuk melakukan pembelaan. Selanjutnya, pertanyaan keempat dari Zidan Fauzan Ismail, apakah ada keringanan biaya administrasi bagi pihak yang ingin mengajukan perkara sengketa akan tetapi ia tidak memiliki cukup biaya? Jawabannya, dalam peradilan, apabila ada pihak yang memiliki masalah dengan finansial, maka pemerintah akan memberikan perhatian dengan membuka kemungkinan berperkara secara cuma-cuma atau biasa disebut dengan istilah prodeo, di mana masalah pengajuan perkara secara prodeo atau tanpa biaya diatur dalam pasal 235 HIR atau 271 RBG dan pasal 237 HIR atau 273 RBG. Pada dasarnya, berperkara di pengadilan dikenakan biaya. Namun, apabila pihak tidak mampu membayar biaya perkara, maka ia dapat mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo dengan syarat yang telah ditentukan. Pertanyaan kelima yaitu dari Nadila Lahabu, apa saja syarat gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana? Jawabannya, syarat pertama yaitu perkara wan prestasi dan atau PMH dengan nilai gugatan material
maksimal 500 juta rupiah, dengan syarat bukan perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan khusus dan tidak termasuk sengketa hak atas tanah. Yang kedua, penggugat dan tergugat terdiri dari satu orang kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Yang ketiga, tergugat diketahui tempat tinggalnya. Yang keempat, penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Dan yang kelima, dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal tergugat, penggugat harus menunjukkan kuasa hukum yang beralamat di wilayah hukum tergugat. Yang keenam, itu pertanyaan dari Abdul Razak Wali'i. Apa sih tujuan dari arbitrase? Jawabannya, tujuan dari arbitrase itu adalah untuk menyelesaikan perselisihan dalam bidang perdagangan dan hak dikuasai sepenuhnya oleh para pihak, dengan mengeluarkan suatu putusan yang cepat dan adil tanpa adanya formalitas atau prosedur yang berbelit-belit yang dapat menghambat perselisihan. Pertanyaan ketujuh itu dari Ram Setiawan Nur Hamidin. Apa kelebihan dan kelemahan penyelesaian sengketa melalui pengadilan? Jawabannya, kelebihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan ialah ruang lingkup pemeriksaannya yang lebih luas dikarenakan sistem peradilan di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sehingga hampir semua jenis sengketa dapat diperiksa melalui jalur ini. Sedangkan kelemahannya ialah kurangnya kapasitas hukum dan hakim yang awam. Selanjutnya, pertanyaan ke-8 dari Humaira Tawil. Lembaga manakah yang lebih berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang ada di perbankan syariah? Jawabannya, dalam hal ini memang peradilan agama lebih mempunyai wewenang untuk menyelesaikan bila terjadi sengketa, dikarenakan lembaga peradilan agama lebih mempunyai kekuatan hukum yang harus dipatuhi sebagai lembaga bentukan dari pemerintah. Hal ini pun secara jelas telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Namun, Badan Arbitrasi Syariah Nasional atau Basarnas merupakan lembaga hukum non-litigasi hasil bentukan MUI dengan tujuan sebagai tempat penyelesaian sengketa yang terjadi di bidang muamalat dengan didukung fatwa MUI sebagai rujukan hukumnya. Yang ke-9, yaitu pertanyaan dari Wiranto Paputungan. Apa perbedaan gugatan sederhana dan gugatan biasa? Jawabannya, perbedaannya yaitu pada gugatan sederhana, nilai gugatan materialnya paling banyak berjumlah 200 juta rupiah, sedangkan pada gugatan biasa, nilai gugatan materialnya tidak dibatasi besarnya. Di samping itu, gugatan sederhana diperiksa dan diputuskan oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan umum. Yang terakhir, pertanyaan ke-10 dari Susandra Moko Ago. Apa saja gugatan yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana? Jawabannya, yang pertama, perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus atau sengketa atas tanah. Yang kedua, tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya. Dan yang ketiga, pihak yang berperkara lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Demikianlah jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah penyelesaian sengketa bisnis syariah, yaitu Bapak Adriandi Kasim, SHI, MH. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.